Apabila saat ini ku iri pada kalian yang hidup bahagia berkat suasana indah dalam rumah. Halo dulur-dulur CP dimanapun Anda berada. Di kesempatan kali ini aku akan menepati janjiku kepada kalian. Aku akan memberitahu mixer yang murah meriah yang bisa kita pakai untuk rekaman. Misalnya ya live cover lah ya. Nah, yang nggak perlu ngedit-ngedit tapi cuma pakai HP. Terus bisa dipakai buat podcast. Nah, podcast sudah cocok, udah berani. Terus misalnya dipakai lagi untuk ya kebutuhan konten-konten kita. Bahkan mixer ini kalau misalnya kita pakai untuk karaokean di rumah atau misalnya dipakai untuk sekedar karaokean di tempat kita ngumpul-ngumpul nongkrong, sementing ada pengeras suara yang gede, mixer ini sudah sangat cocok dan worth it. Dipakai untuk jangka panjang juga sejauh ini tidak pernah ada masalah atau tidak pernah ada trouble. Nah, sampai penampilannya dulu kayak gini. Penampilannya sampai buluk ini gilur. Ya ampun, karena memang mixer ini tidak pernah lereng. Ya selama kemarin sebelum Ramadan, mixer ini dipakai sama orang-orang ya kadang-kadang dipinjem kalau misalnya ada orang muyen, bayen itu dipakai buat karaokean gitu. Pakai mixer yang lebih enak. Ya, mereka sudah sadar audio yang enak dan enggak itu seperti apa. Dan ketika pakai mixer, mereka bisa ngerasain oh audionya akan lebih enak. Dan di sini nanti akan tak jelasin alat-alatnya apa aja. Yang pertama kita butuh mixer ini. Nah, mixer ini dari miliknya dari brand asli, tipenya Evolution 4 dan mixer ini hidupnya itu cuman menggunakan casan HP atau adapter 5 volt dan juga colokan micro USB seperti ini. Nah, ini pakai micro USB. Setelah itu pakai casan HP. Casan HP-nya yang ini. Nah, ini casan HP-nya. Itu tak colokke ke terminal dulu. Ke stop kontak, setelah itu kita nyalakan. Nah, dia lampu indikator powernya menyala dan dia di sini ada ketentuan no. Nah, kalau untuk ini kelebihannya kenapa? Aku menyarankan mixer ini. Yang pertama, mixer ini simple, kecil, jadi ya dibawa-bawa cuman pakai kantong kresek pun bisa. Kayak gitu. Dan untuk audio preamp-nya seperti apa nanti kita akan direct langsung audionya pakai HP. Karena aku sekalian mau nunjukin gimana caranya kita ngerekam audionya dari mixer langsung masuk ke HP dan seperti apa nanti hasil audionya nanti tak tunjukin ke kalian supaya kalian juga ngerti. Dan mic murah-murah yang tak pakai untuk di konten kali ini. Nah, di sini ada 3 band equalizer. Yang pertama ada gain, yang kedua ada high, middle, low, terus efek. Efeknya ini udah ada reverbnya, jadi bukan efek delay. Halo itu enggak, tapi efeknya reverb chest. Nah, seperti apa chestnya nanti akan kita dengar. Di sini ada jackpone-nya ini tak kasih splitter seperti ini karena headphoneku adalah headphone yang kecil. Jadi nanti dari sini masuk sini, headphoneku mancep ke sini tak untuk monitor. Di sini 4 channel, 4 channelnya itu dia satu, ini mono dan yang ini stereo, kanan kiri atau LR. Nah, di sini ada left, ada right. Left, right, itu pakai jack Akai. Nah, untuk input audionya. Terus ini RCA4 ini adalah output untuk rekaman. Nah, ini main outnya ada LR menggunakan Akai. Dan nanti cara instalasinya seperti apa tak jelasin lur. Pokoknya kalian simain dan settingannya seperti apa, main gak gagal paham. Terus kalau misalnya kalian komen, kalian nanya-nanya, jawabannya langsung tak jawab di sini. Dan kelemahannya mixer ini adalah plastik, casingnya plastik. Terus di sini juga mendukung phantom power 48 volt, tapi di sini knopnya tak cabut. Karena apa? Takutnya nanti kalau misalnya pakai mic, kita pakai jacknya itu XLR, ini phantomnya dipencet-pencet sama orang, waktu mixernya tak tinggal atau mixernya kita tinggal di tempat dipakai sama orang, nanti mic-nya bledos atau mic-nya mati kayak gitu. Tapi sebenarnya juga enggak sih, enggak terlalu berbahaya juga 48 volt. Tapi yang jelas lebih amannya dicabut aja karena kita enggak pakai 48 volt karena di sini kami pakainya itu mic dinamik terus. Nah, seperti apa? Langsung saja kita masuk ke tahap penginstalasiannya. Untuk mikrofon di sini saya memakai 2 mikrofon. Yang pertama ini adalah mikrofon Yamaha. Nah, Yamaha ini dulu dibeli 150.000. Nah, 150.000 itu udah ada packing packing box copper, tapi ya plastik juga. Dan kabelnya itu kabel rakitan sendiri, kabel XLR kayak gini. Ini panjangnya kurang lebih dulu kalau nggak salah 5 meter kayak ini. Kurang lebih segitu ya. Nah, ini kabel XLR. Jadi tak saranin buat kalian yang punya mic itu kabelnya harus XLR. XLR itu yang Canon. Canon itu yang seperti ini. Ini kabelnya. Nah, kalau misalnya kalian itu pakainya jack Akai untuk input mic itu enggak tak sarankan karena dia selain gainnya kecil, audionya juga enggak bisa loss. Nah, nanti di sini aku akan mempraktekkan dengan 2 mic. Yang pertama Yamaha, yang satunya tak ambil dulu. Oke, dan yang satunya adalah Crimson. Crimson ini adalah mikrofon bawaan speaker.
bawaan speaker Crimson, speaker yang pakai stand itu. Nah, ini mic bawaan, berarti bisa disimpulkan mic ini murah karena ini plastik, mic plastik, ini ya grille ini plastik. Kalau ini dia logam, iya. Nah ini, nah ini logam. Kalau yang ini plastik Crimson ini. Suaranya tek. Kalau ini tik. Nah, pokoknya gitulah. Ini logam, ini plastik. Seperti itu. Dan bisa dibilang ini ya niru-niru brand Shure, tapi nemen banget KW ini. Seperti itu ya. KW Pol. Dan untuk alat yang connect ke HP untuk mendirect audionya, yang kita butuhkan adalah kalian butuh jack RCA yang ke 3,5 mili. Seperti ini. Jack RCA ke 3,5 mili yang seperti ini lur ya. Nah, kalian bisa beli di toko-toko atau di counter-counter HP. Ada yang jual seperti ini, banyak. Jadi jangan khawatir. Kalau ini memang bisa tak gawe dewe karena aku senang ngoprek-ngoprek kayak gitu. Terus setelah itu kalian juga butuh potensiometer. Cara ngerakit potensiometernya seperti ini gimana? Nanti potensiometer ini buat apa? Kena potensio ini untuk membendung gain yang dikeluarkan dari mixer yang masuk ke HP supaya suaranya tidak pecah. Karena kemarin ada sedulur CB, subscriberku yang komen ataupun yang nanya, "Mas, mic-ku pecah." Nah, suara vokalku pecah. Dia pakai Evolution 4 kalau nggak salah. Nah, kenapa? Yang pertama faktornya mic-nya yang kurang bagus, yang kedua gainnya itu kebuka terlalu banyak dan untuk sound card internal HP ini tidak bisa menerima dengan baik atau udah melebihi kapasitasnya, jadi clipping suaranya itu, jadi pecah suaranya. Nah, makanya kita butuh potensio ini. Cara merakit potensionya itu ada di pojokan sini Ki. Yang gini ya. Nah, setelah itu kalau misalnya nanti kalian mau nonton cara nggawe kabel, cara ngerakit potensionya itu linknya tak taruh di deskripsi. Guys, yang pertama kabel RCA ke 3,5 mili, yang kedua kabel kayak gini. Ini sengaja. Ini untuk input, ini untuk outputnya. Ini tak rakit. Dan yang terakhir, yang paling penting dan nggak bisa ketinggalan adalah splitter U, splitter Y atau splitter gagang melintang. Pokoknya yang ada gambar mic sama headphone-nya itulah. Nah, ini nanti yang ini outputnya ini kita masukin ke sini. Nah, ini inputnya nanti dapat dari sini. Ini inputnya toh, masuk ke sini. Setelah itu nanti tak ambilin dari track outnya sini. Lah, setelah itu ini nanti masuk ke HP yang ininya. Oke, headphone-nya sudah datang dan langsung saja tak nih di sini. Nah, seperti ini. Untuk mic yang pertama nih di kabel mic. Nah, ini. Untuk mic yang pertama kita pakai jack Canon. Jack Canonnya ini kita masukkan ke channel mixer nomor 1. Nah, seperti ini kalau misalnya kita mau pakai dan ini hasil audionya sekaligus tak dudui ataupun tak kasih tahu cara nyetingnya ya lur. Jadi seperti ini. Aplikasi yang kita butuhkan adalah Lexis Audio Editor. Nih, aplikasi Lexis Audio Editor. Logonya itu seperti itu. Kita pakai Lexis Audio Editor dulu. Untuk apa? Untuk kalibrasi hasil audionya supaya kita bisa ngerti audionya itu clipping atau enggak. Atau kita bisa langsung pakai open kamera juga bisa. Nah, yang jelas lebih enaknya kalau untuk ini kita pakai Lexis Audio Editor dulu untuk menyeting hasil rekamannya itu seperti apa. Nah, pertama kalau sudah masuk Lexis Audio Editor kita tekan tombol jeda udah putih. Kalau misalnya ini kita pukul-pukul dan ini untuk posisi audionya, untuk main outnya ini kita matiin dulu. Main outnya kita matiin, mati ya. Nah, itu kita colokin, kita pukul-pukul jeda posisi hidup kayak gini. Itu audionya mati, nggak ada audio yang masuk, berarti bagus. Setelah itu kita buka perlahan. Terus kita tes audionya, tes, cek, tes. Kalau misalnya audionya itu sampai over seperti ini, itu berarti kita ngecilinnya dari sini. Nah, kadang-kadang gini, kenapa kok kita harus pakai potensio yang di sini? Karena kalau misalnya di sini kita kecilin, suara yang di headphone ini nanti kurang kedengeran. Nah, ya toh. Jadi kalau bisa ini kencang, kita kencangkan, tapi audio yang masuk ke HP itu kecil. Jadi kita putar cilik-cilik. Nah, pelan-pelan kayak gini. Cek, tes, cek, 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 1, 2, tes. Nah, pokoknya sampai kira-kira kita bengok atau kita ngomong, itu hasil audionya tidak melebihi barnya si mixer ini. Tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3. Nah, ini sudah dapat settingan standarnya. Jadi settingan standarnya itu seperti ini. Tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3. Nah, seperti ini hasil audionya. Ini mentahan, belum kita kasih efek. Dan kalau misalnya kita pakai mic yang ini ya. Nah, oke.
kurang dangak mike. Nah, seperti ini. Kalau misalnya kita pakai buat ngomong tok. Kalau misalnya pengen kok kurang peka, kita tambah gainnya lagi. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Nah, gainnya kita tambah. Ini hasil audionya seperti ini. Terus kita kasih efek. Untuk efeknya di delay ini jam 12, efek di nomor 1. Nah, setelah itu kita buka sedikit di efeknya ini sampai senyamannya, secukupnya, jangan terlalu banyak. Cek, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Nah, kalau misalnya untuk cover, untuk nyanyi, itu tak saranin S-nya itu ditambah sedikit di jam 1, middle-nya itu kalau misalnya udah cukup, ya kita kasih di jam setengah 1 aja, penting saiti lebih sedikit dari jam 12, low-nya kita kasih di flat atau kita tambahin sedikit sak nyamane kita. Yes, ini settingannya seperti ini, kalian bisa lihat sendiri. Dan seperti ini hasil audionya. Dan nanti seperti apa kalau misalnya kita pakai untuk nyanyi. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Nah, seperti ini ya. Ini untuk hasil audionya dan settingannya seperti ini. Ini seperti ini. Ini pol semua. Tujuannya apa? Ini kita gede-gedekan supaya yang di headphone ini atau di pendengaran kita ini bisa kita dengarkan. Oke, di Lexis Audio Editor kita matikan dulu. Nah, selanjutnya ini instalasinya sebenarnya sudah selesai. Tapi kalau misalnya kita mau pakai live record, ya toh, langsung rekaman kayak gitu seperti apa? Jadi yang kita butuhkan selanjutnya adalah tripod yang kita pakai untuk nyekelin HP ini. Gitu. Untuk settingan sudah ketemu. Setelah itu HP-nya tak taruh di tripod dulu. Nah, ini HP yang tak pakai itu A5s, A3s, Oppo Apiron. Lah aku nggak mudeng, ini HP Oppo jadul. Nah, seperti ini hasil Oppo jadul. Setelah itu kita buka open kamera ya, yang logonya seperti itu. Pokoknya open kamera. Nah, open kamera wis ngono ae. Setelah open kamera, ini kameranya, HP-nya tak taruh sebelah situ dulu ya. Kita mau pakai kamera depan atau pakai kamera belakang terserah sampean. Nyamannya pakai kamera yang mana, intinya kayak gitu. Nah, hasil audionya sekarang kalian sudah bisa mendengarkan langsung dari mixer ini yang tertangkap pakai open kamera. Dan settingan seperti itu tadi. Kabel-kabelnya kalian harus tahu, setupnya seperti apa kalian harus paham. Dan ini kalau misalnya tak tambah efek. Cek 1 2 3, 1 2 3. Wah. Nah, seperti ini. Di open kamera kita setting supaya dia ada audio barnya. Nah, kalian bisa lihat sendiri kentu-kentunya itu, suaranya gitu. Nah, itu tampilan di open kamera. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Oke, kenapa di sini aku pakai audio ataupun pakai kameranya itu banyak banget. Ini tak pindah ke clip on lagi, coba lebih enak. Nah, kenapa aku pakai kameranya itu banyak banget? Jilih HP, ngangge kamera kae sama kamera yang di atas supaya kalian tahu cara nyetingnya dan kalian nanti tidak gagal paham atau kalian tidak gagal fokus kalau misalnya mau rekam-rekaman. Dan yang terakhir kita memasuki tahap rekaman. Kalau misalnya kita pakai untuk gitar, cara nyeting gitarnya gimana, Mas? Oke. Cara nyeting gitarnya seperti ini. Kalian siapin dulu gitar, jacknya seperti ini, jack AK ya. Jack AK seperti ini, nih. Jack AK seperti ini yang akan kita pakai untuk rekaman gitar. Nah, jadi kabel kita bisa pakai 2 tok. Terus di sini aku pakainya preampnya Fishman. Nah, aku pakai Fishman lur. Jadi Fishman ini, si preamp Fishman ini memang preamp yang biasa dipakai untuk musisi-musisi, dipakai buat manggung oke. Mudah-mudahan baterainya masih oke, masih ada. Nah, seperti ini hasil audionya kalau misalnya kita pakai untuk rekam-rekaman. Nah, ya toh. Suara gitar juga masuk. Nah, kalau bisa suara gitar sama suara si mikrofonnya itu balance. Nah, untuk gitarnya ini di sini untuk di bassnya, karena aku pakainya Fishman, di bassnya ini di angka di jam 1, middle-nya itu tak taruh di jam 12 dan juga treble-nya itu tak taruh di jam 11. Seperti ini hasil audionya. Dan di sini juga masih bisa kita tuning lagi seperti apa yang kita mau. Misalnya high-nya ditambahin lagi, middle-nya dikurangin dikit, low-nya tambah dikit supaya lebih mantap.
Nah seperti itu. Terus kalau misalnya kita mau kasih efek di gitarnya supaya ada reverbnya dan juga supaya lebih enak kalau misalnya dipakai untuk petikan ya. Nah seperti itu. Terus di vokalnya juga kita kasih efek. Wes seperti ini hasil audionya. Pales sih ora di stem blas. Wes pokoknya anggap aja kita nyanyi ya. Wajar bila saat ini ku iri pada kalian yang hidup bahagia berkat suasana indah dalam rumah. Nah itu kalau misalnya pakai mic yang ini. Terus sekarang kita coba untuk mic yang satunya. Wis ngene. Oke, ini adalah mic yang satunya, mic yang tergolong lumayan murah. Karena ini aku dapat gratis dari pembelian speaker. Yo, untuk hasil audionya yo nggak beda jauh tuh yo. Yuk kita nyanyikan lagi. Wajar bila saat ini ku iri pada kalian yang hidup bahagia berkat suasana indah dalam rumah. Hal yang selalu aku bandingkan dengan hidupku yang kelam. Tiada harga diri akan hidupku terus bertahan. Seperti itu hasil audionya. Nah ini juga ada fitur bluetoothnya. Jadi kalau misalnya kita mau koneksikan bluetoothnya ke HP, jadi kalian nggak bisa main gitar tapi kalian mau pakai backing track, ya wes tinggal dikoneksikan bluetooth di HP. Dan di sini di pencetan ini ada jalur bluetooth sama jalur input yang sini. Kalau ini nongol, ini modot mendur, berarti ini adalah jalur input. Tapi kalau ditekan ini adalah jalur bluetoothnya ini. Wes gitu aja. Nanti kita bisa mixing seenak kupingmu. Setelah itu kita bisa direct di HP langsung. Yo. Jadi kesimpulannya seperti itu lur. Kalau misalnya menurut kalian ini worth it dan ini bisa dipakai untuk kebutuhan konten kalian, untuk kebutuhan rekaman-rekaman kalian, kalian bisa pakai cara ini gitu. Sekarang gini ya hitungannya. Kalau misalnya kalian mengeluarkan duit untuk beli audio interface yang baru, misalnya kayak apa ya? Ya wis Euphoria, Behringer dan lain sebagainya, itu audio interface kayak gitu, itu 1 juta. Dan 1 juta itu kalian belum bisa rekaman karena kalian harus punya laptop dan kalian harus pakai DAW. Nah kalau misalnya sudah pakai DAW dan lain sebagainya, kalian juga butuh alat-alat tambahan. Kalian nggak bisa langsung tuning nadanya audionya itu seperti apa. Jadi kalian harus pakai diedit lagi. Pokoknya pengen rekaman simple ya ngene iki wae. Gampang ngomong, modal 1 juta kalian udah bisa dapat mic yang lebih bagus lagi dari ini, kabel-kabel yang lebih proper gitu. Dan juga alat-alat seperti ini untuk rekamannya itu kalian bisa lebih bagus lagi. Kalau pengen hemat, murah meriah kayak aku, yo kalian harus bisa ngerakit-ngerakit. Dan semua link perakitannya itu pokoknya tutorial-tutorialku tentang audio, tentang rekaman yang simpel-simpel seperti ini itu ada di playlist videoku di bedah alat record. Playlistnya ada di bawah, kalian bisa klik di situ dan itu semuanya sudah ada tutorial-tutorialku tentang alat-alat untuk rekaman. Semoga menginspirasi dan juga semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya yang masih kere-huri seperti aku, dan semangat terus berkarya, semangat terus berkonten. Wis pokoke hobimu dadekno dalan sing positif, syukur-syukur dadi dalan rezeki, seperti itu ya. Salam sukses dan dadah. Men kayak dramatis ngangge efek. Dadah, 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 dadah. Efeknya delay. Dadah, 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 dadah.